Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Andiana dengan NIM 250311101071 angkatan 2025 dari kelas Matematika 2. Di sini saya akan membahas mengenai materi salah satu tenses, yaitu past perfect tense dengan dosen pengampu Memira Salsabila MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu past perfect tense. Nah, dari namanya aja, past itu adalah in the past atau di masa lalu perfect itu sudah sempurna atau sudah dilakukan. Jadi kira-kira definisinya apa ya? Tanpa menunggu berlama-lama, let's check this video. Jadi, definisi dari past perfect tense adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi dan selesai di masa lalu sebelum kejadian lain terjadi. Supaya lebih mudah dipahami, perhatikan contoh dalam bahasa Indonesia berikut. Saya sudah belajar sebelum ujian dimulai. Di mana saya sudah belajar merupakan kejadian pertama yang terjadi lebih dulu. Sedangkan ujian dimulai merupakan kejadian kedua yang terjadi setelahnya atau setelah saya sudah belajar. Nah, untuk menyatakan kalimat ini dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan past perfect tense. Lalu di sini ada sebelum, yaitu kata penghubung dari saya sudah belajar dan ujian dimulai, di mana sebelum ini dapat kita katakan sebagai adverb of time, kata keterangan waktu. Baik untuk past perfect tense, kata keterangan waktu itu bisa before, after, when, by the time, dan lain-lain. Namun yang sering kita lihat dalam bentuk kalimat itu yang digunakan adalah before atau sebelum. Kita masuk kepada rumus past perfect tense. Sama halnya dengan tenses lain, past perfect tense juga memiliki rumus, baik itu untuk verbal sentence maupun nominal sentence. Verbal sentence di sini adalah kalimat verbal yang berhubungan dengan kata kerja. Nah, sekarang kita masuk ke rumus verbal sentence untuk kalimat positif, yaitu berupa subjek plus had plus verb 3. Di mana subjek ini yaitu I, you, we, they, she, he, it. Lalu had ini adalah kata kunci dari past perfect tense, yang artinya sudah. Nah, had di sini berfungsi untuk semua subjek di sini. Jadi gampang bagi kita untuk membedakan had ini digunakan untuk subjek yang mana saja. Dan terakhir adalah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, berupa regular atau kata kerja beraturan yang tinggal ditambahkan kata ed. Sedangkan irregular itu kata kerja tidak beraturan. Sehingga untuk irregular kita perlu banyak menghafal kosakata atau vocab. Contohnya yaitu she has studied, yang artinya dia sudah belajar. She di sini adalah subjek, lalu ada had dan studied, di mana studied ini dari verb 1 yaitu study. Lalu rumus verbal sentence untuk kalimat negatif. Jangan bingung ketika kita bertemu dengan kalimat negatif dalam suatu tenses, hanya tinggal kita tambahkan kata not setelah auxiliary have-nya. Sedangkan untuk rumus yang lainnya tetap ada subjek, lalu ada verb 3. Adapun contohnya untuk kalimat negatif yaitu she had not studied. She adalah subjek, lalu ada had not, dan ada studied, yaitu verb 3, yang artinya dia belum belajar. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita tinggal pindahkan
had ke depan sebelum subjek. Adapun untuk contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu had she studied. Had yang telah kita pindahkan sebelum subjek, lalu ada she yaitu subjeknya, dan studied yang merupakan verb 3 yang artinya apakah dia sudah belajar. Tapi teman-teman, dari contoh-contoh kalimat yang sudah saya berikan sebelumnya, itu belum dapat kita katakan sebagai kalimat yang sempurna karena belum menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, adverb of time dalam past perfect tense itu ada beberapa, yakni ada before, after, when, maupun by the time. Nah, namun saya akan memberikan contoh dalam kata before. Di dalam contoh ini ada she had studied before exam started. Memiliki dua konsep kejadian, yaitu kejadian pertama ada she has studied yang merupakan past perfect tense karena ada subjek, had, dan verb 3. Lalu ada before yaitu kata keterangan waktunya yang artinya sebelum, dan exam started ini adalah kejadian kedua yang merupakan simple past yaitu kejadian yang terjadi setelah she had studied. Selain menggunakan kata kerja, past perfect tense juga bisa menggunakan kalimat nonverbal atau nominal sentence yang berarti berhubungan dengan adjektif, noun, maupun adverb. Sekarang kita masuk ke rumus nominal sentence untuk kalimat positif. Itu ada subjek, I, you, we, they, she, he, it. Lalu ada had, kata kunci dari past perfect tense. Lalu ada been. Been ini adalah past participle dari be. Dan terakhir ada complement, yaitu kata yang melengkapi atau objeknya. Adapun contohnya yaitu he had been tired. He di sini adalah subjek, had been, lalu tired di sini ada complement, yang artinya dia sudah lelah. Lalu untuk kalimat negatif pada rumus nominal sentence yaitu ada subjek plus have not, tinggal ditambahkan kata not, lalu plus been dan plus complement. Yaitu ada pada contoh he had not been tired. He di sini subjek, had not been tired itu complementnya, yang artinya dia belum lelah. Lalu yang terakhir adalah rumus nominal sentence untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Adapun rumusnya yaitu ada had yang telah dipindahkan ke depan sebelum subjek, lalu ada subjek plus been dan plus complement, tanda tanya. Yaitu contohnya had he been tired. Ada had, ada subjek, he, ada been, dan tired. Jangan lupa tambahkan kata tanya, yang artinya apakah dia sudah lelah. Sama halnya dengan rumus verbal sentence, rumus nominal sentence juga pada contoh-contoh kalimat sebelumnya itu belum bisa dikatakan sempurna karena belum menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu, sehingga di sini saya memberikan satu contoh yang sudah menggunakan adverb of time yaitu he had been tired before he arrived at home, di mana kalimat ini menyatakan dua kejadian di masa lalu. He had been tired adalah kejadian pertama yang merupakan past perfect tense karena ada he subjek, had been, lalu ada complement yaitu tired, yang artinya dia sudah lelah. Lalu di sini adverb of time-nya atau kata keterangan waktunya yaitu before yang artinya sebelum, dan kata kejadian kedua yaitu he arrived at home. Ini merupakan simple past dari arrive yaitu verb to yang menyatakan kejadian kedua, sehingga ini bisa dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Sekarang kita masuk kepada dialog dari past perfect tense. Yang pertama ada Sekar dan yang kedua ada Laila. Sekar, had you brushed your teeth before you went to bed? Laila, yes, I had brushed my teeth. Sekar,
I had not brushed my teeth yet. Layla, Mom was angry because you had not brushed your teeth. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari mengenai past perfect tense mulai dari pengertian, rumus, contoh kalimat, sampai ke dialog antara Sekar dan Layla. Semoga dengan kita mempelajari ini, teman-teman dapat memahami dan menggunakan past perfect tense dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.